Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qal muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bi ulumihi wa bi barakatihi amin. Qala was-sinfu ats-tsalitsu wa humul maghruruna wal hamqa alladzina tala alaihimul amalu jiddan hatta ansahum an dzikril mauti wa aqbalu bi qulubihim ala mahati dunya wal hirsi ala imaratiha wa jama'i khitamiha wal iktirari bizafariha. Hadirin jamaah yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kembali kita dapat bermajlis ilmu. Semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Ingat, ini pelajaran masih nyambung, terus nyambung. Pertama, ada 3 golongan manusia. Yang pertama kita baca, ada manusia yang gak punya angan-angan, yang gak punya harapan-harapan banyak dah kecuali akhirat. Ingat kan? Itu para nabi dan rasul. Yang kedua, ada angan-angan tapi gak ngelupain akhirat. Dia punya cita-cita, pengen punya ini, pengen punya itu, tapi dia nggak lupa akhirat. Siapa? Kita manusia biasa. Yang ketiga ini nih, yang dunia mulu. Yang ketiga, wasin pusadisu, golongan yang ketiga nih. Siapa mereka? Wahum al-maghruruna wal hamqa. Itu orang yang tertipu. Al-maghrurun itu tertipu mananya. Wal hamqa, dan orang yang bodoh. Dianggap ini orang tertipu, hamqa, bodoh. Kenapa dikatakan yang ketiga orang tertipu dan orang yang bodoh? Alladzina tala alaihimul amalu jiddan. Mereka panjang angan-angannya sekali. Cita-citanya pengen ini, pengen punya ini, pengen punya itu. Udah punya mobil 1 pengen 2. Udah punya 2 pengen. Padahal nggak bisa dipakai semua. Nggak bisa. Orang punya mobil 3, apa bisa dipakai semua? Paling 1, paling kapan-kapan. Udah punya rumah 1 pengen 2. Udah punya rumah 2 pengen. Terus udah punya rumah 3 pengen kontrakan, udah punya kontrakan pengen kos-kosan. Terus nggak ada habisnya. Pokoknya dunia semuanya. Tuh semuanya begitu ya. Udah punya ini, udah punya itu, nggak ada cukup-cukupnya. Pikirannya pokoknya setiap hari duit gitu. Jabatan gitu juga. Udah dapat 5, udah dapat 1 periode masih kurang, pengen 2. Udah 2 pengen 3. Udah 3 pengen terus, kagak mau pensiun. Itu dunia tuh. Itu dunia tuh. Nah, makanya yang paling bagus lagi cakep-cakepnya turun dah tuh. Lagi cakep-cakepnya
turun, jangan meninggal ya nah. Cakep-cakepnya gitu ya. Apa dikatakan? Jadi mereka itu selalu berangan-angan. Hatta ansahum an dzikril mauti, gitu kata itu. Hatta ansahum, sehingga cita-citanya itu, angan-angannya itu, ansahum, membuat mereka lupa an dzikril mauti, dari mengingat mati. Kerja terus, nyari duit terus, lama-lama kan ajal kan ngikutin. Rezeki sama ajal ini dua-duanya bareng tuh ngikutin tuh. Ada yang cepetan rezeki, ada yang cepetan ajal. Ini dua-duanya ngikutin. Semakin kita kenceng berjalan nyari rezeki, nih ajal ngikutin kita nih. Ya, semakin kita nyari banyak sesuatu dunia, ajal makin terus ngejar-ngejar kita. Mana yang sampai duluan? Rezeki duluan ataukah ajal duluan? Kalau orang itu sama dunia terus, dia lupa tuh, melupakan kematian. Tahu-tahu mati dah. Hati-hati tuh ya. Hati-hati. Wa aqbalu biqulubihim ala mahabbati dunya, katanya. Wa aqbalu, dan mereka menghadapi biqulubihim, dengan hati-hati mereka, ala ma'abati dunia, kepada cinta sama dunia. Tuh. Pokoknya pengennya apa aja dia punya dah. Tuh. Ternyata memang begitu, dunia emang nggak ada habis-habisnya. Udah punya ini, nggak ada cukup, pengen punya ini. Makanya di dalam kitab akhlak ada yang namanya sifatnya qanaah. Tahu nggak qanaah? Apa qanaah? Nerima apa adanya, namanya qanaah. Ini harus ada nih qanaah kayak gini. Kalau nggak ada sifat qanaah, kita nggak ada habisnya. Kalau nggak punya sifat qanaah, mah dunia kagak bakal ada capek-capeknya. Lagi sakit-sakit masih kerja. Lagi udah kurang sehat, yang penting dapat untung segala macam. Kenapa? Udah lupa dah. Tuh, padahal maut deket lagi nyamperin kita tuh. Dikit lagi nyamper itu, makanya kita jaga. Ya, silakan kita nyari rezeki, tapi jangan sampai lupa gitu ya. Tapi lembangan begini jangan, kagak mau nyari duit, jangan. Kerja kagak mau, dagang nggak mau, diem di rumah, dapat apaan kira-kira? Ntar makan pakai apa makan? Tetap, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Yang udah pensiun masa kerjanya 60 tahun, 58 tahun, nikmatin masa pensiunnya buat apa? Buat ibadah gitu. Buat ibadah dah. Ya, saya sekian tahun saya kerja pagi gitu kan, keluar pagi kita nyari rezeki, kerja macet-macet. Waktunya pensiun manfaatin dah tuh. Nih kadang-kadang waktunya kerjanya luar biasa. Begitu pensiun nyari kerjaan lagi, kapan habisnya jadinya. Terus cukup dah gitu, karena umur kita terbatas. Umur yang sedang asik-asiknya wafat, saudara yang saya muliakan, gitu ya. Wal irsi ala imaratiha, dan rakus, hirsun itu rakus. Wal irsi ala imaratiha, dan rakus, dan selalu ingin tuh rakus ala imaratiha, untuk ya meramaikan dunia. Pokoknya saya pengen punya jabatan, apa kayak jabatan saya, yang penting saya nama saya terkenal di kampung, gitu maksudnya. Apa kayak dah gitu, pengen jadi ini jadi itu ya udah waktu jadi RT, alhamdulillah. Kepilih lagi jadi RT buat 5 tahun, alhamdulillah. Nah tahun ketiga pikirin dah tuh, kira-kira mampu nggak kesononya gitu. Saya nggak mau jadi RT mulu, mau jadi RW, silakan, boleh nggak? Boleh. Nggak mau jadi RW mulu, pengen jadi lurah, bisa nggak? Nah belum tentu, karena kan lurah kan ini ada apa namanya,
Iya, kalau RT, RW kan sama rakyat. Kalau lurah nggak bisa, gitu. Jadi angkatnya nggak bisa, gitu jadinya. Dagang, alhamdulillah dari jam 6 udah buka toko. Begitu jam 11 dapat dah semua rezeki, alhamdulillah. Tutup sebentar dah, sholat zuhur, sembahyang zuhur, enak ya, istirahat, buka lagi dan terus begitu. Ya, jadi ada batasnya katanya. Wa jam'i khitamiha, dan dia selalu mengumpulkan harta dunianya, dikumpulin dua. Bahasanya itu dengan bahasa deposito. Di bank ini ada tuh, di bank BSI ada, di bank Muamalat ada, di BNI juga ada, di Mandiri ada. Itu dompet isinya sampai 6 kartu. Kartu apaan? Kartu ATM. Bang Haji Ahmad, berapa kartu punya? 7. Kartu apaan itu? 7 piring. Bang Tili, berapa kartu? 3. Tuh, 3. Alhamdulillah. Tuh, udah. Yang penting ada dah. Ya mas, sekarang zaman kartu tuh enggak. Sekarang kan orang kemana-mana nggak banyak bawa duit, sekedar doang. Dia bawa apaan? Kartu. Mau makan pakai kartu, ngisi bensin kartu. Tuh. Sekarang ngisi bensin lama dah, kagak bawa duit. Nyan kita 200.000 duit langsung, dia mah kagak. Berapa nih? 20 liter nggak pakai duit, pakai apaan? Ya kartu sekarang itu, pakai kartu, udah berjaman kartu sekarang. Ya cuman kalau beli nasi uduk nggak bisa pakai kartu. Beli nasi uduk kasih kartu, dia pakai apa desainnya? Ya, semuanya pakai kartu, ya. Gitu ya. Jadi mereka itu mengumpulkan harta. Wal iktirari bi zakharifiha, katanya. Wal iktirari, dan mereka tertipu tuh bi zakharifiha, dengan kemewahan dunia. Wa zinata'a, dan perhiasan dunia. Wan nadhari ila zahratiha, dan dia tertipu dengan kemegahan dunia. Allatina Allahu nabiyyu alaihissalam, yang telah dilarang oleh Nabi alaihissalam. Kata Nabi jangan begitu ya. Oleh ini pengen punya ini, akhirnya pada ngutang di bank. Lihat orang punya kos-kosan cakep, dia mungkin pintar kan, dia kepengen begitu. Kalau punya modal ngutang di bank 300 juta, 400 juta, pakai surat tanah, digeret surat tanahnya dah. Akhirnya kos-kosannya enggak yang seperti diinginin tuh, akhirnya pikiran dah. Bank ngejar-ngejar bayar utang, lama-lama pikiran. Habis kebanyakan mikir, sakit. Habis sakit, jangan mati dulu, dirawat dulu, terus udah begitu dah. Kita mah apa yang kita bisa, kita syukurin aja nikmat dari Allah, kita syukurin ya. Jemaah yang saya muliakan, gitu ya. Nabi tuh ngatakan begitu, an maddil aini ilaiha. Nabi melarang tuh ya, allatina Allah Nabi alaihissalam an maddil aini, dari menunjukkan matanya kepada kemewahan dunia. Jadi Bapak Ibu saudara, kalau kita ada orang kaya, kita jangan banyak terpesona. Jangan mikir begini nih, ada rumah bagus, kita namu di situ, enak banget di rumah ya, pengen saya punya begini. Jangan sering-sering begitu, jangan. Kalau masuk, udah masuk aja, udah selesai. Nggak usah mata jelalatan, pengen ini, pengen itu. Entar lama-lama pulang kebayang gituan mulu tuh. Pengen punya ini, pengen punya itu. Kerja nggak mampu, cuman kepengen doang. Kerja nggak mampu, cuman kepengen doang. Akhirnya lama-lama pikiran, stres dia.
Makan gitu juga, apa yang ada di depan kita nikmatin itu makan, jangan mikir makan macam yang lain gitu. Udah makan nasi goreng jangan mikir makan nasi padang gitu. Kalau memang di depannya udah ada tempe, udah ada tahu, jangan mikir ayam gitu maksudnya. Nikmatin aja yang ada dah. Nih kadang-kadang nggak bersyukur dengan yang ada tuh. Bahkan sampai marah-marah makan. Payah nih bini. Toge lagi. Syukurin aja, syukurin. Ntar punya duit beli yang lainnya. Gitu maksudnya. Syukurin apa yang ada. Gitu ya. Faqala ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwaja minhum zahratal ayati dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa, katanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tamuddanna ainaika, dan janganlah kamu menunjukkan kepada kedua matamu ila ma matta'na bihi azwaja minhum, kepada apa yang kami berikan itu kepada golongan yang lain tuh. Apa itu? Zahratal hayatid dunya, yaitu kehidupan yang nikmat dalam dunia. Kamu jangan tuh kalau ada teman punya nikmat begini, punya begitu, jangan kebangetan diperhatiin. Ya Allah, enak amat rumah dia, halamannya juga bersih tuh, kemudian perhiasannya juga. Nanti tuh kalau kita mikirin dia jadi kepengen. Kalau kita mampu, kalau nggak mampu, susah kita gitu. Ngelihat bini orang jangan diliatin. Lihat bini orang, ya, bininya tuh bini orang liatin dia pakai motor NMAX, kacamata hitam, ada rantainya. Itu orang sono loh. Saya tahu tuh orang itu. Saya tahu orang situ tuh pakai rantai segini. Iya, satu ketiga dia punya anak di sekolah. Dia punya anak di sekolah nih, datang terus lagi ngajar gitu. Ada security atau ini ngomong gini, Assalamualaikum Pak Ustadz gitu. Kata security, bukan main, kayak umurnya ada rantainya gitu. Itu tetangganya di Mehmet itu. Itu warganya Ustadz Burhan. Paham ya udah ya? Kayaknya Bang Haji Tri suka ngeliatin ya. Itu nah iya. Jangan ngeliatin bini orang, biarin aja dia begitu. Diliatin cakep amat ya tuh. Dibanding-bandingin dan sama bininya. Dia bini itu orang gemuk, bininya tipis banget lagi. Ngomong dah, kok nggak yang mulain tuh, jangan. Pokoknya kenikmatan orang jangan diperhatiin. Sekedar ngelihat udah, jangan sampai dipikirin, jangan. Itu bisa merusak keinginan kita tuh. Akhirnya kita galau udah tuh, repot pengen ini, pengen itu, biarin aja. Kita punya motor segini, alhamdulillah, yang penting bisa jalan. Jangan suka perhatiin motor orang, lo enak banget motor lo ya, jangan gitu. Itu aja yang diberikan Allah, nikmatin aja gitu katanya ya. Jadi Nabi Allah ngelarang tuh gitu ya. Linaftinahum fihi, katanya, untuk kami berikan itu mereka dengannya, kami coba mereka dengannya, wa rizqu rabbika, sedangkan rezeki dari Tuhanmu khairu wa abqa, itu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal dari yang Allah berikan. Jadi artinya apa yang Allah berikan itu aja dah syukurin, kekal. Dapat istri begini ya alhamdulillah, emang ini jodoh kita gitu kan istri kan jodoh takdir bukan? Jodoh takdir bukan? Takdir, nggak bisa ngelak. Makanya jangan heran ada ganteng banget lakinya, ganteng banget, bininya ebrek banget. Ngerti ebrek banget. Iya, itu kondangan datang
datang, temennya lagi emang konyol. Mana bini lu? Tuh, lu kagak salah, gitu lu kagak salah. Mata lu kemana sih? Makin sedih banget ya Allah, makin sedih. Jangan, nikmatin aja udah. Sebaliknya ada perempuan cakep, lakinya udah kelam lagi. Emang udah takdir apa gimana? Nikmatin aja udah, tuh takdir namanya tuh. Ya, jangan tuh, ya. Fatara ahadahum la yakadu yazkul akhirata wa la yatafakkaru fiha wa la yaqturu lahu amrul mauti wa qurbul ajali katanya. Jadi rezeki dari Allah itu yang terbaik, nikmatin aja. Alhamdulillah pagi ini kita bisa ngaji. Entar pulang ngaji biasanya di depan dijaga itu teng-tengan tuh. Biasa kan? Kadang-kadang nasi kuning. Betul nggak? Ada nasi kuning. Kadang-kadang bubur, kadang-kadang nasi uduk, kadang-kadang lontong. Begitu tadi buka di rumah, alhamdulillah gitu. Jangan pada nyesel. Ya ginian, mana enteng banget aja dah. Kagak nendang. Nah itu tuh, jangan begitu tuh. Apa dapat bubur, alhamdulillah. Nasi kuning, alhamdulillah. Lontong sayur, alhamdulillah. Nikmatin, jangan yang kemarin-mani ungkit-ungkit. Gua kirain ituan ginian. No, jangan, itu namanya nggak bersyukur dengan nikmat Allah. Tuh. Jadi ustadz juga perlu banyak bersyukur. Jangan milih-milih undangan. Jangan. Syukurin yang ada. Semalam saya ceramah di tempat yang sangat-sangat kumuh gitu ya. Tapi antusias jamaah itu banyak. Tuh. Banyak dia. Saya liatin, oh iya, walaupun tempatnya sangat-sangat jauh dari Terowong sini, tapi dia kepengen ngaji dengar ceramah. Itu kita syukurin tuh. Jangan milih-milih. Dulu pernah saya ceramah di daerah Bekasi. Itu ceramah di Bekasi Maulid di masjid. Nah, masih cakep. Ini pikiran dunia nih. Cakep nih ceramah di masjid nih. Kenceng nih urusan. Cakep nih, masya Allah. Dia di masjid, orang banyak ya, tebal nih dunia. Ustadz juga manusia, Bang Jitiwi. Manusia pengen dapat yang kenceng, pengen. Begitu habis ceramah pasti datang. Lagi kalau di Bekasi kan banyak pohon rambutan. Jadi berkacanya nggak kayak di sini sembako. Aduh, habis mobil kita separuhnya rambutan semua. Dagang. Tuh. Ada pun juga ceramah daerah Parung, isinya apa? Daun singkong. Namanya desa Iwul. Pernah lagi ceramah tuh yang banyak orang Cina Benteng tuh. Apa namanya itu ya? Gunung Sindur apa? Iya sono tuh, masalah. Pulang kok basah-basah jok tahu kuning. Udah tahu kuning 100 biji, suruh jualan kali sih. Nah, terima. Seketika datang saya ceramah situ. Saya lihat nih, kenceng nih, masjid nih. Begitu pulang malam larut selesai. Ya, segini doang. Gitu, segini doang. Kan masjid ini, masjid kota lagi. Rupanya waktu ceramah di masjid itu ada orang kampungan lagi dengar ceramah, kepengen ngundang. Cuman bukan masjid, musola. Saya berpikiran, mana jauh banget lagi. Masjid aja segini, bagaimana musola? Dunia tuh. Ya kita nggak terima, ini namanya amanah. Agama harus terima. Kita lihat yang kemarin masjid cakep luar biasa. Berikutnya musola, mana musolanya kumuh. Ya gua dapat apaan begini nih? Ternyata emang rezeki ya. Itu masjid yang di kota Bekasi sama yang di kampung. Begitu saya buka amplopnya, hebatannya di musola. Tuh rezeki tuh saya buka, man recehan mulu.
Mungkin dari amal kali dikumpulin kali buat kita kali ya. Saking begitu pengen manggil ustadz dari Jakarta itu padahal. Begitu tuh. Jadi rezeki itu jangan lihat tempat, jangan lihat tempat. Jangan lihat tempat. Coba dapat sekarang dah. Ada undangan tahlilan, Quran datang tahlilan di tempat komplek, itu enggak? Komplek kan, di perumahan. Dia kan ngundangnya kan nggak semua, nggak kayak orang kampung, semuanya datang. Kalau di komplek kan pernah. Iya, nggak jauh-jauh dah daerah Strobong tuh ada perumahan sebelah itu kan. Saya pernah diundang, suruh nyari jamaah 10 orang. Jamaah 10 orang, kenapa? Karena dia udah siapin beseknya. Tuh kalau orang kaya gitu kan, orang komplek itu, Ustadz tolong ya ntar mau tahlilan, minta 10 orang, susah nih 10 orang nyari. Makanya kalau di sini jamaah minta 10 orang jangan mau, ntar repot kita milih-milih ini, dia. Ntar yang kagak dapat, gue nggak diajak tuh kan. Ngiri nggak kira-kira? Ada musola, ibu-ibu musola sebelah sana. Ustadz gara-gara tahlil jadi berantem jamaah pengajian. Begitu waktunya jam pengajian, ada yang ngomong nanti ada kita diundang tahlilan. Pengurus pengajian milih tuh 10 orang, 20 orang. Jamaah ada berapa? Ada 50, yang dipilih cuma 20. Dia umumin, Bu, minggu besok kagak ngaji kita libur. Kenapa? Enggak, ada acara keluarga. Bohong. Ketua pengajian bohong. Tapi bukan Haji Ali, bukan. Akhirnya nih ketuanya nih milih 20 orang. Yang 30 dibilangin libur kan? Diajak dah naik angkot dah tuh. Pulang pada tentengan. Yang kagak diajak ngeliat, lah itu ada orang tentengan itu. Oh, siapa? Enggak, emang gue dipilih. Wah, gue nggak dipilih. Besok gue nggak ngaji lagi. Bisa gitu kira? Pokoknya kalau mengundang musola semuanya nggak pakai ituan, gitu. Ada saya diundang ini depan Jalan Wasim 10 orang. Kita pilihin 10 orang. Yang datang 11. Tuh aki-aki lagi. Baru udah meninggal aki-aki. Waduh. Beseknya 10 sama amplop 10. Sama lagi yang baca doa sama jamaah, nggak dibeda-bedain urusannya. Yang ngatuk, lu aki-aki ngapa nangkeng di sini? Kan kesian aki-aki ya. Untung bisa dileceh-lecehin tuh aki-aki. Gini, baba berkatnya banyak gitu. Biasa amplopnya. Jadi dia ngambil berkat saya amplopnya doang jadi itu. Kenapa tuh? Jangan begitu. Nah jadi yang namanya undangan, mau orang kaya kek, mau orang miskin, waktunya kita bisa datang aja urusannya. Jangan suka milih-milih undangan. Ini levelnya level ustad maksud saya. Tahlil gitu juga, lepas orang kaya tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu sekali, jangan dibedain. Ini kadang-kadang kalau orang miskin berapa tahlilnya? Kalau orang kaya berapa tahlilnya? 100. Begitu orang miskin? Terima, ini semua rizku minallah, rizki dari Allah tuh ya, gitu. Jadi jangan tuh ya. Fatara a'adaum la yakadu yazkul akhirah katanya. Fatara maka engkau melihat. Fatara a'adaum maka engkau melihat seseorang dari mereka la yakadu yazkul akhirah, hampir tidak ada ingat kepada akhirat. Banyak orang dengan dunianya lupa sama akhirat. Orang pada ngaji, dia nggak ngaji. Orang pada sholat, dia nggak sholat. Dunia terus. Wala yatafakkaru fiha, dan dia tidak pernah berpikir urusan akhirat. Nggak pikirin bahwa nanti bakal mati, nggak dipikirin. Ya. Wala yaqtulau amrul mauti, dan dia tidak terlintas kepadanya amrul maut, perkara kematian. Yaktu terlintas. Nggak ada ngeliatin entah kalau mati bawa apa, kalau mati bagaimana. Tuh coba dah sekarang saudara, kita kan nggak tahu kan umur kita saudara, kita nggak tahu ya. Kemarin guru kita Allah yarham Kesofan Nizomi kan masih muda ya, tapi kalau umur nggak bisa. Jadi yang namanya umur nggak ada yang prediksi, nggak ada. Kita jaga-jaga juga kesehatan, waktunya mati. Kadang-kadang yang sakit malah hidup, yang sakit malah sehat, yang sehat malah yang muda belia malah umurnya pendek, yang aki-aki panjang. Kita nggak tahu umur kita, ya.
Jadi orang begini sama dia nggak terlintas urusan kematian. Wa qurbul ajali, dan dekatnya ajal. Ingat ya, karena ajal makin lama bukan makin lama, makin apa? Makin dekat. Wa in khatara nadiran wa in khatara, dan jika terlintas ya kepadanya nadiran dengan langka, jarang-jarang ingat sama mati, jarang ya. Wal lam yu'athir fi qalbi syai'an, dan tidak ada itu bekas dalam hatinya sedikit pun. Wa in khafa min tasri, meskipun ya dia takut daripada pengaruh itu, fihi, dalam hatinya ada sih lihat orang mati ada pengaruh, ya Allah nanti begini mati, besok hilang lagi kematian. Lempengan nyembahin jenazah ingat ama mati, lempengan lagi mancing aja dah nggak ingat mati. Tapi kita selang-seling ada ingat mati, ada lupa. Kan itu ada ayat hadisnya yang pernah kita baca ya. Apa tuh? Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa mal li akhiratika ka'annaka tamutu. Ini penyeimbang. Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup terus. Lagi kerja nih, kerja jangan ingat mati, ntar nggak kerja. Lagi mau ada orderan suruh kerja, oh gak, ntar gua mati, nggak kerja jadinya dia. Jangan. Tapi begitu ibadah, wa'mal li akhiratika, berbuatlah untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu goda, seakan-akan kau bakal mati besok. Waktu ibadah kita ingat bakal mati besok. Jadi khusyuk ibadah kita kepada Allah. Ini kalau lagi ngaji ingat apa nih? Ini lagi ngaji nih subuh, ingat apa nih? Ingat mati. Entar pulang dari sini ngeliatin ibu-ibu senam. Ada nggak nih yang suka ngeliatin ini? Ada nggak yang lagi ibu senam? Ingat nggak mau mati? Lagi senam ingat nggak mati? Enggak, buat kesehatan. Ada ibu senam, biar dia sehat. Ibu senam, masa ibunya mau masak mulu, biar dia senam nggak apa-apa. Yang penting pakainya sopan, itu doang. Boleh nggak bapak ngelihat ibu senam nyampur? Kata siapa boleh itu? Itu main boleh aja urusannya. Bang Tamin ikut tak senam, muda lagi Bang Tamin. Pak Jinali ajak dah lihat senam ibu senam dah. Ya kalau pakaiannya apa namanya nutup aurat ya, tidak apa namanya memancing syahwat ya boleh. Tapi kalau yang pakaiannya nanti jangan, pakai senam sendiri aja, pakai senam sendiri ya. Jamaah yang saya muliakan begitu. Wa in khaf gitu ya. Wa in khafa min ta'siri, jika dia takut dari pengaruh itu semua, fihi dalam hatinya, sarafahu anhu, maka ia memalingkan dari hatinya itu. Wa adkhala ala nafsi, dan memasuki kepada dirinya itu mayunsihi dzalika, dari apa yang membuat lupa hal yang semacam itu. Hatta la yatashawwas alaihi, hingga tidak mengajukan, tidak menunjukkan atau tidak mengajukan kepadanya iqbalu an dunia, mengharapkan darinya kepada dunia. Jadi kalau kita ngelihat orang sholat, tuh dunia hilang. Lihat orang zikir hilang, ya. Ada jenazah dibayangin hilang dunia kita gitu ya. Wattamatu biladzatiha, dan menghilangkan kesenangan-senangan kelezatan dunia. Wasyahwat wasyahawatiha, syahwat-syahwat dunia. Wal amalu, dan angan-angan itu katanya ala hadzal wajhi, bentuk yang semacam ini, huwal amal murdi, itu amal yang membinasakan, al mazmumu, yang jelek, al itlaqi, secara mutlak. Jadi kalau kepengen dunia mulu, dunia itu angan-angan yang jelek. Boleh kita punya dunia, boleh punya rumah, boleh punya uang banyak, boleh punya deposito, boleh punya mobil, yang penting jangan lupa kepada akhirat. Wasahibuhu, dan orang-orang yang demikian itu katanya minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Alladzina alhathumum, dan mereka itu adalah orang-orang yang melalaikan amwaluhum, dengan harta mereka, wa auladuhum, dan anak-anak mereka,
an dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Hati-hati, harta banyak bikin kita lupa kepada Allah, ya. Kemudian anak-anak juga banyak lupa pada Allah. Wa sawfa yaqulu inna ma yanzil maut bihi, maka Allah berkata, ya, wa sawfa, dan ia mengatakan katanya, inna ma yanzil maut, ketika datangnya itu kematian dengannya, wa yu'ayinul akhirata, dan ia melihat dengannya secara mutlak itu kehidupan akhiratnya. Laula akhortani, seandainya aku bisa diakhirkan, ila ajal qarib, kepada ajal yang sedikit aja, ya, ala rifkin dzikrillah, sesuai dengan penuturan dari Allah Ta'ala fi kitabihi. Jadi artinya begini, jadi tatkala kita sudah mendekati kematian, udah sakit-sakitan, baru udah nyesel, ya Allah, coba kemarin waktu sehat saya mau ngaji, waktu sehat mau ibadah, cuman ngomongnya nanti udah di kuburan, ngomongnya udah di alam barzah. Dia ngomong tuh, haitsu yaqulullahu ta'ala, sebagian Allah Ta'ala berfirman, ya ladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kita semua nih, la tulhikum amwalukum, janganlah melalaikan kalian harta-harta kalian, jangan sampai harta yang banyak, jangan sampai melalaikan kalian hartanya tuh. Wala auladukum, anak-anak kalian, keluarga, jangan sampai membebani kalian. An dzikrillah, dari zikir kepada, lagi mau ngaji subuh-subuh, bini ngajak ke pasar. Kira-kira bapak mana milih nih? Mau ngaji apa bini ngajak ke pasar? Cakep banget. Itu kalau bini ngajak ke pasar. Kalau bini ngajak senang-senang, mau ngaji apa mau senang sama bini? Jawab, buru. Tuh, mau ngaji dulu ya, ntar pulang ngaji baru senang-senang. Tuh, ya. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang membuat hal itu katanya, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang khasir, orang-orang yang rugi. Tuh. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti adakul maut. Wa anfiqu, dan belanjakanlah dari apa-apa yang telah kami berikan kepada kalian, rizki nih, dikasih duit, rezeki banyak, ya. Min qabli an ya'tiya, sebelum datang kepada kamu itu alamat kematian, punya rizki sebelum ada kematian nih, sedekahin buat ngaji Jumatan, entah sedekah ada orang maulid, ada sedekah ada pembangunan masjid, ada sedekah macam-macam, itu punya duit, ya. Tapi kalau nggak sedekah, fayaqulu, dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajal qarib, ya Tuhanku, ya, alangkah baiknya jika engkau mengakhirkan tuh ila ajal qarib, kematian sebentar aja dah, fa asaddaqa, maka saya akan sedekah. Ngomongnya pengen sedekah udah di kuburan, waktu di dunia kagak mau sedekah, pelit banget. Udah begitu di kuburan, ya Allah, hidupin lagi kayak ke dunia, ke terogong, pokoknya saya mau sedekah aja. Kapan ngomongnya? Di kuburan. Wa asadaqa wa aku minas sholihin, dan saya akan menjadi orang yang soleh. Cuman sayang ngomongnya udah di alam kubur. Kalau pengen ngomong sekarang waktu sehat-sehatnya. Apa kata Allah? Wala yu'akhirallahu nafsan, dan tidak akan, walan dengan huruf nasab, tidak akan, hanya kagak bakalan. Walan yu'akhirallahu nafsan, dan Allah tidak akan mengakhirkan seseorang itu idza jaa ajalwa, apabila udah datang ajalnya. Nggak bisa. Ntar aja dah gua mati umur 70, kagak bisa. Tanda saya mati umur 75, kagak bisa. Pokoknya nggak ada orang yang bisa mati minta itu, nggak bisa, takdir Allah. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah khabirun, maha mengetahui, bima ta'malun, dengan apa yang kalian perbuat. Jadi jangan sampai nyesel. Yang punya rezeki sedekah sekarang, yang punya tenaga ibadah sekarang, jangan nanti. Kalau nanti akan timbul penyesalan. Mudah-mudahan
ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita nggak termasuk orang yang rugi. Makanya manfaatkanlah hidup ini di depan kita. Itu yang kita manfaat, kita kerjain. Jangan nunggu tua, jangan nunggu udah pensiun, jangan nunggu nanti udah nggak ada anaknya udah pada nikah. Jangan, saatnya kita mampu, berbuatlah sebaik mungkin. Mudah-mudahan banyak berkah dan manfaatnya. Cukup ya hari ini ya. Ini kan subuhnya kan ini pagi, otomatis berarti ngaji juga lebih pagi juga gitu ya. Semoga ada manfaatnya. Kita sambung nanti masalah ini pada minggu depan. Mudah-mudahan pada sehat semuanya, pada berkah semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidan ya rabbal alamin. Sallallahu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il amilin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.